Sekali lagi saya mau mengajak kita berdoa untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami diizinkan Tuhan kembali bertemu di tahun 2021 ini dengan situasi kondisi yang tidak berbeda jauh dengan tahun 2020, tetapi hati kami, mental kami, pikiran kami sudah terlatih dengan baik. Sehingga kami tahu bagaimana kami bersikap, bagaimana kami memutuskan, karena Tuhan yang memberikan kami hikmat dengan lewat setiap peristiwa hari yang sudah kami lewati. Oleh karena itu ya Bapak, bahwa pada hari ini kebenaran firman Tuhan akan memberikan sebuah daya semangat bagi setiap kami masing-masing dan menjadi juga pengkoreksian bagi kami untuk kami dapat melangkah di dalam pertolongan Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing, jaringan yang kami pakai dibuat Tuhan baik, dan semua dapat mengikutinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, nanti saya akan memberikan ruang gerak untuk bertanya apa saja yang mau ditanyakan, nanti saya akan jawab, khusus setelah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ingin sampaikan, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, adalah melihat bahwa kondisi hari-hari ini, saya melihat bahwa ada satu perubahan di dalam banyak aspek, saudara, baik itu dalam kehidupan rohani, baik dalam usaha bisnis, maupun juga dalam kehidupan bersosial kita. Bahkan saya baru diskusi dengan seorang pendeta senior baru-baru ini, dan sepertinya tanda kutip, dia sedang bertanya terus pada Tuhan, ada apa sebenarnya yang terjadi? Karena kita tahu bahwa seluruh negara berlomba-lomba untuk dapat menyuntik rakyatnya dengan vaksin, dan kemudian kita tahu isu-isu yang beberapa hari ini cukup menjadi viral. Jadi pernyataan Erick Thohir dipotong-potong, sepenggal-penggal, digabungkan dengan Bill Gates, kemudian diviralkan. Dan kemudian seolah-olah chip di dalam vaksin itu ada chip. Dan kemudian akhirnya Satgas memberikan konfirmasi kemarin, klarifikasi termasuk Erick Thohir juga tadi memberikan klarifikasi di kompas.com, detik.com, bahwa vaksin kita tidak ada chipnya di dalamnya, tapi barcode itu ada di botolnya supaya itu menjadi hal yang berbeda. Makanya kadang-kadang orang Kristen ini menjadi lebay dalam banyak hal. Lebay karena dasarnya nggak ngerti, ngomongnya 666. Orang bilang 666 itu yang bilang lambang setan siapa sih? Yang bilang lambang setan itu adalah kita yang menafsirkan. Padahal setan tidak punya nama, tapi dikasih nama sama kita, yaitu 666. Padahal Yohanes yang mendapatkan pewahyuan di Pulau Patmos, penerimanya aja nggak ngerti arti 666 itu apa. Tapi lucu ya malah kita lebih banyak menafsirkan 666 itu kepada setan. Setan senang lah nggak punya nama dikasih nama. Akhirnya menjadi bola liar gitu. Sebenarnya kata 6 itu adalah manusia, dibuat menjadi triple, dibuat jadi sempurna. Artinya manusia itu kalau ingin sempurna, maka dia ingin menjadi seperti Allah. Itu sih sebenarnya konteksnya. Nah, hari ini kita mau berbicara hal yang sangat personal sekali dalam hidup kita, yaitu kita mengecek diri kita, yaitu apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau mau dihitung, saudara, bahwa tahun 2020 ini adalah tahun akhir yang sudah kita lewati, tahun akhir, saudara. Jadi tahun 2021 adalah tahun anugerah. Kita bisa masuk nih tahun anugerah. Jadi kalau hitungan-hitungan secara teologis, maka tahun 2020 itu sudah habis hitungannya secara teologis. Maka tahun 2021 adalah tahun anugerah. Ini ada penambahan tahunnya itu. Jadi tahun 2021 ada tahun penambahan. Nah, sekarang yang paling penting adalah kita harus mempersiapkan diri dengan benar, saudara, untuk apapun yang akan terjadi. Kita tahu bahwa hari-hari ini Indonesia sedang mengalami bencana yang luar biasa sekali, saudara. Pesawat jatuh, Sriwijaya Air, terus kemudian terjadi di Kalsel, banjir, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan beberapa provinsi yang lain, saudara. Bencana itu bertubi-tubi sekali terjadi dalam banyak hal. Tetapi di dalam sisi yang lain, Pak Jokowi berani mengambil sebuah keputusan yang extraordinary, yang tidak yang agak sedikit berbeda, saudara, atau out of the box gitu ya. Dia berani ambil Kapolri dari Kristen, Pak Listio. Jadi ini dalam sejarah Indonesia
bahwa hanya Kapolri yang Kristen ini adalah hanya satu dan dua ini adalah Listio. Ini ada satu tembakan yang begitu berani yang diambil oleh Pak Jokowi. Tetapi kita melihat bahwa memang ada satu perubahan-perubahan, saudara, yang kita lihat di dalam kehidupan kita pribadi. Gitu juga apa yang terjadi dengan dunia. Amerika juga sekarang dihantui dengan perang saudara, dan kita berdoa supaya Joe Biden supaya bisa dilantik dengan baik. Karena kalau terjadi di Amerika, maka seluruh ekonomi juga akan terganggu, saudara. Ekonomi akan guncang dan segala macam. Jadi dunia ini sedang kalut sekali. Jadi saya berpikir apakah dunia ini sudah usang? Ya, karena yang tadi saya katakan tahun 2020 adalah tahun akhir, saudara. Tahun 2021 adalah tahun bonus yang Tuhan berikan bagi kita semua. Tema kita adalah bicara tentang first love, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang first love ini, apakah bisa lihat sharingnya? Bisa kelihatan ya sharingnya? Ada Pak. Ada ya Pak? Ada PPT-nya ada. Tinggal di itu aja full apa? Di full screen. Udah? Kelihatan, Pak Tim? Ya, kelihatan, Pak. Ya. Jadi, kita bicara tentang first love. Ini ada satu cerita, saudara. Dalam Yohanes 3, ayat 1-12, percakapan antara Nikodemus dengan Yesus. Saya akan bacakan bagi kita semua, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, jelasnya dikasih tahu. Ada orang yang namanya Nikodemus, dia punya posisi sebagai pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Jadi sebenarnya Nikodemus sudah tahu ya, mengerti tentang siapa Yesus ini sesungguhnya. Engkau sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi gitu ya. Jadi Nikodemus sudah punya pemahaman sih sebenarnya. Pemahaman yang mumpuni bahwa Yesus itu telah banyak buat tanda-tanda mukjizat dan dia tahu bahwa Allah menyertai Yesus. Yesus menjawab katanya, ini ada sesuatu perbedaan, saudara, tidak paralel, tetapi sepertinya ada satu counter, ada satu perbedaan yang tidak sesuai dengan pernyataan dengan Nikodemus. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, ini kan satu pernyataan yang sebenarnya berbanding kebalik dengan pengungkapan yang disampaikan oleh Nikodemus. Nikodemus bilang, "Saya melihat kok kalau kamu nih lakukan tanda-tanda ini, itu bukti bahwa Allah menyertai engkau. Itu bukti bahwa Allah selalu menyertai engkau. Kalau enggak, tidak mungkin engkau bisa melakukan banyak tanda." Sedangkan Yesus berbicaranya apa? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini pukulan keras dari yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu," kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Sorry. Yesus menjawab, oke. Kembali kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air ini air ketuban ya. Jadi bukan pembaptisan. Jadi sering sekali salah tafsirkan, dia bilang bahwa ini ada baptisan. Bukan, ini air ketuban. Jadi kita itu dilahirkan lewat rahim ibu kita, maka air ketubannya pecah. Nah, itu adalah lahir dari air itu. Dan roh, ini baru pembaharuan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?"
Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan begini. Sebenarnya kita harus tahu dulu ya, ini sebenarnya dasar sih sebenarnya. Kalau kita bicara tentang cinta mula-mula, ini adalah dasar. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami lahir baru atau tidak? Nah, ini penting sekali, Ibu Bapak Saudara sekalian. Banyak orang Kristen punya karunia apapun, ketika ditanya, mereka tidak ngerti tentang arti lahir baru itu apa. Begitu juga dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, hanya tahu Tuhan itu di pikirannya, tetapi hatinya belum sungguh-sungguh mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Jadi kita mulai cross check nih, karena dunia sudah semakin tua, kondisi tidak akan bisa berubah, bahkan Alkitab katakan tidak akan pernah dunia ini baik, dunia ini akan semakin buruk. Tapi bagaimana kita bisa ada di dalam dunia yang semakin buruk ini, kita akan menjadi berbeda. Nah, jadi ini dasar dulu nih, Ibu Bapak Saudara sekalian. Apakah kita mulai cek diri kita? Apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat karyanya yang ajaib atau tidak? Tadi Ruben berdoanya, Saulus menjadi Paulus. Ya. Saya mau tambahkan lagi, Simon berubah menjadi Kefas. Gitu ya. Apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat karya yang ajaib? COVID-19 ini banyak mengubah orang, saudara. Saya lihat nih orang rohani, saya lihat nih orang aktif pelayanan, tapi kok bahasa-bahasanya seperti tidak kenal Tuhan. Kena COVID tuh dia. Waktu kena COVID itu, baru dia tahu bahwa ada Tuhan yang besar dalam hidup dia. Jadi memang kadang-kadang Tuhan tuh izinkan, saudara, memang ada satu peristiwa yang sungguh-sungguh sulit untuk kita dapat pahami, tapi kita rasakan hal itu, dan kita tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Nah, ini hal-hal ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, hanya bisa dikerjakan oleh karya Tuhan aja, yang tidak ada yang lain. Jadi saya tidak terkesima dengan permainan kata, saudara, orang tahu ini segala macam, enggak penting. Tetapi bagaimana dia bisa menceritakan bahwa dia pernah mengalami lawatan Tuhan lewat karyanya yang ajaib. Ini adalah menjadi sesuatu yang penting untuk kita hadapi di kondisi hari-hari ini, Bapak Saudara sekalian. Kita nggak tahu ini kapan berakhir, dan ini kan sudah mau mendekati 1 tahun di bulan Maret ini. Kalau kita tahu ya, bahwa ini terjadi, ada vaksin, tetapi coronanya semakin masif ya, saudara. Jadi saya dulu pikir ini sekarang udah orang-orang yang terdekat kena. Om saya sudah meninggal, ada om saya meninggal, kemarin saya baru pulang dari luar kota, terus kemudian 2 minggu lalu luar kota balik, teman saya yang ketemu di Bali itu kena COVID satu keluarga. Padahal dia baru ketemu sama saya itu 4 hari sebelum dia pulang. Dia kasih tahu saya, Pet, tolong Pet, kamu swab deh PCR. Saya COVID nih, lo cocok nih saya bilang. Aduh, istri saya bilang, aduh kayaknya penciuman gue udah mulai hilang nih. Lu yang bener Yol, jangan sugesti nih. Kadang-kadang nih manusia sering sugesti nih. Baru dikasih tahu yang ketemu kita kena COVID, langsung parno. Nih, tenggorokan gue sakit nih, gue hilang penciuman nih. Saya lagi di kamar mandi, di toilet, di waktu di Bali. Istri saya masuk ke dalam toilet, aduh bau nih, ciuman lu masih bagus kalau gitu. Lo banyak cerita aja, bisa-bisanya aja. Jadi dengar kayak gitu, kita kadang-kadang dengar orang, langsung parno gitu, langsung begini, aduh serba salah kita bagaimana gitu ya. Langsung kayak sugesti, saudara. Padahal sih nggak begitu juga. Kepala kita sakit, padahal kurang tidur. Tenggorokannya sakit, karena gara-gara makan gorengan terlalu banyak. Tenggorokan sakit lah. Jadi akhirnya saya biasa-biasa saja, saudara. Tapi kita bilang, oke, kita swab deh, kita PCR deh. Swab semua sama pembantu, ya udah negatif, nggak ada masalah. Pulang sampai di sini, swab lagi, semua PCR lagi, kemarin negatif semua. Puji Tuhan lah. Ya, walaupun nanti sepertinya COVID itu jackpot ya, saudara ya. Suami kena, istri nggak kena, anak sulung kena, anak bungsu nggak kena. Itu ceritanya begitu. Jadi dia bingung. Istri gue yang kena, anak gue yang sulung kena.
Tapi saya sama anak yang bungsu nggak kena kayak jackpot, sudah. Ya ada di undian, terus kemudian jackpot siapa yang kuat, dia yang oke, yang nggak kuat dia kena. Nah ini kalau kita tahu ada perjumpaan dengan Tuhan, menghadapi segala sesuatu hari ini, saya yakin cara pandang kita akan menjadi berbeda, saudara. Yang kedua adalah, apakah itu apa itu lahir baru? Maka yang kedua adalah mengakui kesalahan tanpa paksaan, tetapi memiliki kesadaran diri yang kuat untuk berkata jujur. Ini penting sekali. Ini yang akan menciptakan kita bisa punya hubungan intim dengan Tuhan dan bisa berjalan bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Kita tahu kok dalam kondisi hari-hari ini banyak kali mengalami satu perubahan pola pikir kita, pola perilaku kita, pola sosial kita tuh mengalami perubahan sekali, saudara. Ada titik jenuh, iya pasti. Titik jenuh itu ada dalam diri kita. Kenapa ini bisa terjadi dan segala macam, dan kemudian bagaimana kita harus keluar dari fase itu. Dan itu memang tidak mudah, saudara. Akhirnya banyak hal yang kita lakukan yang tidak pantas, tidak layak, dan akhirnya kita susah untuk membedakan itu benar atau salah. Ini paling bahaya sekali. Makanya saya bilang, paling penting adalah kita bagaimana mengakui segala kesalahan kita tanpa dipaksa. Tetapi memiliki kesadaran diri yang kuat untuk berkata jujur. Nah, yang ketiga adalah adanya perubahan hidup yang progresif dan konsisten. Nah, perubahan hidup itu yang konsisten itu, jadi orang yang perjumpaannya dengan Tuhan, lewat karya Tuhan itu, tidak langsung lompat dia mengalami perubahan hidup, nggak bisa. Jadi dia berjumpa dengan Tuhan langsung berubah, oh itu agak aneh itu. Karena kalau dia berjumpa dengan Tuhan, lewat karyanya yang ajaib langsung berubah, saya perlu pertanyakan, ini sangat prematur sekali, saudara, dia langsung lompat ke 1 ke 3. Dia harus lewat 2, pengakuan dulu secara tuntas, baru impact-nya, dia akan mengalami perubahan hidup secara progresif dan konsisten. Maka cara pandang, melihat keadaan, situasi yang terjadi, itu selalu ada rasa ucapan syukur. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak Saudara sekalian sudah terbiasa, saudara, untuk melewati fase dari bulan Maret sampai dengan hari ini, sehingga sudah tahu bagaimana caranya untuk ini dan itu dalam usaha bisnis, aktivitas, atau pelayanan. Dan saya tahu bahwa ini tidak mudah juga. Semua pelayanan nyaris semua ditutup, tapi ada gereja yang dibuka, saudara. Itu GBI REM, Pak Konrad Supit, karena jemaatnya nggak banyak, jadi dia buka. Saya bilang, Om, kenapa dibuka? Selagi jemaat mau datang, kita buat Petra. Saya tiap minggu khotbah di situ. Kemarin dapat broadcast dari teman saya, dia bilang, Pet, jangan khotbah di Citraland, Ciputra. Kenapa? Itu hotel sekarang kerjasama dengan rumah sakit untuk menampung orang-orang yang kena COVID, sehingga mereka diisolasi di hotel itu, per hari kena berapa ratus ribu, apa 500 sampai 1 juta tuh. Dikasih makan. Wah loh, saya ibadah di situ tiap minggu tuh. Makanya diinformasikan tentang hal itu. Makanya saya bilang, aduh ini agak unik. Tapi orang yang datang ikut ibadah itu ya lumayan juga, saudara. Dan saya pikir waktu saya berkhotbah dengan mereka, dalam tiap minggu saya ada di mereka, dari kemarin itu, saudara, saya udah, aduh mulai bagaimana, tapi harus pakai masker, bicara pakai masker ya. Tapi saya pikir dengan sederhana ya, saudara, kita ikuti protokol kesehatan dan segala macam gitu ya. Begitu banyak orang yang haus, saudara, untuk ikut ibadah dan kemudian bagaimana mereka mau bertumbuh terus dalam Tuhan. Ya, kita selagi pemerintah memberikan ruang gerak itu sehingga mereka berani untuk mengambil keputusan itu. Lawatan Tuhan terjadi, saudara, di dalam setiap ibadah itu. Setiap minggu saya melihat begitu banyak Tuhan melawat mereka masing-masing. Karena setelah khotbah kita buat sesi tanya jawab, jadi kayak lebih sharing lah tepatnya. Tapi jemaat selalu datang terus, saudara. Ada 5 kali ibadah, itu selalu full terus. Makanya saya bingung juga, saudara, gereja ini berani mengambil keputusan tentang hal itu, tetapi saya tanya, ada yang kena COVID nggak? Semua aman-aman, Pak. Jadi ya saya pikir, dia bilang, kenapa tetap berjalan? Selagi pemerintah tidak larang, kita lakukan. Karena itu yang dia pikir adalah kita harus melangkah karena banyak orang yang merindukan tentang hal itu. Oke, itu semua orang punya kebijakan yang masing-masing. Yang keempat adalah, saudara, setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengakui kesalahan kita secara jujur, kita mengalami perubahan hidup yang progresif dan konsisten, maka yang keempat, kita hidup selalu ingin menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Itu udah lazimnya di situ. Jadi dalam kesulitan apapun, dalam kondisi apapun, tidak juga kita menjadi pasif, tapi kita harus menjadi aktif. Saya berpikir sama istri saya berdua, karena tim pelayanan saya sekarang hanya istri saja. Karena gereja udah tutup, nggak ada jemaat, jadi saya sharing sama istri saya bagaimana memikirkan tentang pelayanan. Ayo Pak, buat ini, buat ini, buat itu, buat ini, segala macam. Jadi saya
pikir memang kita harus juga berpikir bagaimana baik kita ya sebagai pelayan Tuhan ataupun kita sebagai pelaku bisnis apapun, sekarang kita rame-rame membangun sebuah investasi kita di surga. Bagi saya itu penting sekali. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, kita kerjakan di hari ini. Saya senang ibadah tengah minggu dari GBI City of Love ini 60 orang. Bayangin kalau 60 orang kali 2, udah 120 orang Pak Tim yang ikut. Karena kan suami istri, tambah lagi anak, 2, 4, waduh udah banyak tuh, 240. Padahal ke gereja belum tentu sebanyak itu ya Pak Tim. Jadi ini luar biasa. Kalau kita lihat KTM ini, ibadah tengah minggu ini, bisa yang ikut 60, 70, kan udah 140 orang. Ini kalau salah ada, ya 76 orang. Taruhlah 75 orang. Kali aja 2, udah 150 orang pasti yang ikut. Ya, ini kan sesuatu yang berbeda. Jadi kita mau terus bagaimana kita diisi, kita terus bisa jadi berkat banyak orang, dan bisa Tuhan dipermuliakan. Lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Nah ini dasar. Kalau kita sudah tahu hal itu ya, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi ke depan ini aman. Ini makanya ini saya sampaikan ini tujuannya adalah supaya kita ini sangat siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi yang ada di depan. Itu dia penting. Yang kedua, hidup bersama Tuhan. Maka orang yang sudah mengalami hidup baru, maka dia mau hidup bersama dengan Tuhan, gitu ya. Dia mau hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah memiliki jam doa. Ini harus ada. Jadi ternyata doa yang kita lakukan itu, saudara, tidak, ya saudara, ya memang Tuhan ajarkan kita masuk dalam ruangan, kita berdiam diri, kita berbicara sama Tuhan, tapi tidak. Dalam keadaan apapun kita bicara sama Tuhan. Baik formal maupun informal. Jadi kita bisa bicara kepada Tuhan itu dengan lugas seperti kita lagi sedang ngobrol sama Dia setiap saat. Apapun kita sampaikan, kita buat, kita bicara sama Dia, tanpa kita ada sesuatu yang kita simpan, dan tapi kita bisa lugas untuk bicara sama Tuhan. Sudah bisa kita coba ya, kita praktekkan dalam hidup kita ya. Jadi kita tidak, ya bangun pagi pasti kita berdoa ya sama-sama dengan pasangan hidup kita, baca Alkitab, oke. Tetapi di dalam kehidupan praktis kita, mungkin kita datang ke kantor, masih ada yang pergi ke kantor, 25% kan kantor itu boleh masuk sebagai pimpinan atau siapapun. Kita datang dalam perjalanan di mobil, saya tidak pakai driver lagi, karena driver saya nakal, disuruh diam di rumah, malah di jalan kemana-mana, tes COVID, nggak pakai. Udah, sekarang kemana-mana saya nyetir sendiri aja. Tapi juga saya jarang keluar, kan kalau ada memang syuting di luar baru saya lakukan itu. Sekarang beda ya Pak Tim ya, kalau diundang bukan khotbah Pak, syuting. Jadi kita udah benar-benar banci kamera Pak. Jadi mau nggak mau kita ngomong sendiri dengan kamera, kita aminkan sendiri dengan kamera, dan kita merasa mereka dengar khotbah kita, dan kita merasa mereka sedang bertepuk tangan dengan khotbah kita. Waduh, itu tidak mudah memang sih. Suasana kebatinan itu harus dilatih sedemikian rupa. Nah, kalau kita punya jam doa dengan Tuhan, rasa-rasanya, saudara, rasa-rasanya nih, tidak pernah itu ada pintu yang selalu tertutup, tidak. Pintu itu selalu terbuka. Ini contoh ya, saya ingin menyampaikan bagi kita semua. Tahun 2020, nih singkat ceritanya kesaksian sedikit ya. Tahun 2020 kan kita mulai kan dari bulan Maret. Itu kan pelayanan ditutup semua. Kan saya ini kan full timer melayani Tuhan, istri, ibu rumah tangga. Nah, tahun 2019 itu kan masa sebelum corona. Artinya tiap hari ada pelayanan, tiap minggu pasti kalau nggak 4-5 kali khotbah, paling maksimal 7 kali khotbah. Itu tahun 2019. Tiap hari pasti ada pelayanan. Ada aja pelayanan rumah tangga lah, inilah, karyawan lah, itu pasti ada pelayanan. Jadi tidak pernah stop untuk tidak pelayanan tahun 2019. Tahun 2020 kan benar-benar berhenti total dari Maret sampai dengan Desember, saudara. Tapi unik, saudara, karena kan saya sudah pernah cerita di GBI City of Love, setiap saya dapat berkat selalu saya tulis, saudara, di note saya, di iPhone saya selalu tulis berkat yang saya terima. Ada yang unik, Pak Tim, ini perlu saya kasih kesaksian. Tanggal 31 Desember tahun 2020, sebelum kami tutup tahun itu, kita berdoa sama-sama. Saya membuka kembali note saya, berkat yang saya terima selama masa pandemi. Tahu apa yang terjadi? Tahun 2019, sebelum masa pandemi, yaitu sebelum corona, misalnya berkat yang saya terima adalah 7 poin, 7 rupiah. Contoh, nggak perlu disebut terlalu vulgar, tapi 7 rupiah misalnya gitu ya. Saya hitung tanggal 31 Desember tahun 2020, seluruh pelayanan ditutup total. Tapi berkat yang saya terima 10 rupiah.
naik 3 rupiah. Kok saya kaget, saudara. Saya lihat Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Nggak fokus saya. Nggak mau pikir masalah berkat di situ. Tapi uniknya apa? Memiliki jam doa dengan Tuhan. Tidak pernah engkau dikecewakan oleh Tuhan. Dalam doa saya tidak pernah bilang, Tuhan, kasih makan ya Tuhan. Tolonglah saya ini. Enggak. Apalagi kami semua syuting, kalau buat di acara YouTube kami itu syuting di rumah semua, Pak Tim. Pakai green screen semua. Semua orang yang mau syuting harus di swab dulu. Jadi, waduh itu bekerja keras, pakai uang sendiri, kasih PK ke pemusik segala macam, keluarkan dana, harus siapin segala sesuatu. Waduh itu benar-benar tabungan kita harus keluarkan untuk fasilitasi kamera lah, audio lah. Ternyata nggak dikit juga duitnya. Tapi Tuhan kembalikan itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita bicara sama Tuhan dengan tepat, Dia akan memberikan kita hikmat dalam banyak hal. Yang kedua, berdiam diri lewat firman-Nya. Apa itu? Karena kita bersama dengan Tuhan, kita berdiam diri dengan firman-Nya. Tuhan tuh pasti menjawab doa-doa kita lewat firman-Nya. Ada saja. Oh ini harus begini, oh ini harus gini, ini harus ditemukan di sini. Tuhan itu unik. Dan ini adalah sesuatu yang baik yang bisa kita lewati. Dan yang ketiga, saudara, waktunya yang terbatas. Membiarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa, saudara. Nah ini, kalau kita punya kekuatan hubungan dengan Tuhan begitu luar biasa, saya punya keyakinan, saudara, kita akan memberikan ruang gerak karya Roh Kudus dalam hati kita untuk berbicara kepada kita, begitu sensitif kita bahwa ini tahu, ini suara Tuhan. Dan saya tidak bisa dapat mengungkapkan pengalaman secara pribadi saya dengan Tuhan, tetapi saya mau sampaikan bahwa ada satu angle atau part yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita atau hidup saya di tahun 2020 itu begitu jelas Tuhan sampaikan itu. Sehingga saya memahami, mengerti tentang hal itu sehingga baru saya jawab, oh ini tuh maksud Tuhan. Nah itu akhirnya kita melangkah, kita pasti dan segala macam kita tahu bahwa ini apa yang Tuhan mau. Berikan Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Tetapi ingat Roh Kudus bekerja leluasa harus punya jam doa dan harus berdiam diri lewat firman-Nya. Ternyata tidak mudah juga Bapak Ibu Saudara. Tantangan bersama dengan Tuhan itu tidak mudah. Yang pertama adalah intimidasi kita dengan masa lalu kita. Terus semakin kita dekat dengan Tuhan, terintimidasi kita. Apalagi dengan corona begini, kita terintimidasi terus. Sekarang kita hati-hati sekali keluar. Benar-benar kita hati-hati sekali keluar. Pakai masker double lah. Cuci tangan setiap saat. Benar-benar kita waspada. Ada food grade. Kalau mau minum, semprot semua. Aduh, semua perlengkapan senjata Allah selalu saya bawa kemana-mana. Jadi perlengkapan senjata Allah bukan hanya Alkitab, Patin. Sekarang masker, food grade, sama sanitizer. Pulang sampai di rumah, mobil langsung didisinfektan. Kita semprot langsung. Semprot sendiri, nggak usah suruh orang datang. Semprot sendiri, sampai keluar asap semua tuh mobil. Benar-benar orang datang semprot semua. Tukang Gojek datang disemprot sampai bilang, Pak, saya udah disemprot 2 kali. Orang kemarin syuting di rumah saya, kita harus swab antigen. Dia bilang, Kak, kemarin gue PCR, nggak ada. Tetap harus sama. Suasana bisa berubah dalam 2 jam, saya bilang begitu. Jadi ini yang saya bilang. Intimidasi itu masa lalu tuh muncul. Alah, udahlah, kamu siapa sih? Nah, itu yang paling bahaya. Saya ingatkan Ibu Bapak Saudara sekalian, yang paling bahaya orang kena COVID itu, ini saya baru video call sama pekerjanya Dr. Yanto, Pak Tim. Yuda Mokari, pemain bass. Dia tiba-tiba hilang penciuman, saudara. Dia hilang penciuman, dia bilang sama saya gini, Pet, dia bilang sama saya gini, kamu Natal, Tahun Baru, enak-enak ya lu di Bali ya. Gue di Jakarta, nggak kemana-mana, tapi gue kena. Waduh, satu keluarga kena sekarang. Istri, anaknya kena, ketemu Dr. Yanto langsung kasih memo, dia masuk perawat di Siloam, yaitu Siloam Kelapa II. Masuk, baru berapa hari gitu, tiba-tiba dia rasanya sesak napas, terus kemudian hilang penciuman, gula darah dia drop jadi 40, terus kemudian oksigennya dia itu sampai 60.
50-60, saudara. Langsung dia dibawa ke ruangan ICU, dan kita video call, kita berdoa, sempat berdoa, udah sesak napas, dan fotonya itu jelas sekali. Puji Tuhan sih, kemarin malam sudah naik ke jadi 92 oksigennya, terus kemudian tensinya udah 120-70. Dia bilang apa? Cuma satu dia bilang, yang paling bahaya itu apa? Intimidasi. Setan itu seperti ingin ambil nyawa kita. Yang bicara ini bukan satu orang. Semua orang, rata-rata yang saya telepon kalau kena COVID, dia bilang apa? Kenapa? Terintimidasi, Pak. Kenapa? Karena waktu kita sehat, kita dengar informasi tentang orang kena COVID. Akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Pas kita kena COVID seperti itu, Pak, dan kita mengalami seperti apa yang dia ngomong, langsung hantu. Jangan-jangan saya pulang hanya dibalut dengan plastik dan dibuang, dan tidak ada satu keluarga saya yang bisa nguburin saya. Terintimidasi. Serangan itu ada. Jadi kita waspada nih. Hal yang paling membahayakan adalah ini, intimidasi. Jadi kalau kita terintimidasi terus, ini bahaya. Maka kita harus punya jam sungguh-sungguh dengan Tuhan, harus berkatakan firman Tuhan, itu penting. Oke, nanti itu yang terakhir. Yang kedua adalah intimidasinya, tantangan terbesar adalah keluarga. Keluarga bisa dipakai setan. Tanda kutip ya. Dia bisa dipakai setan. Karena kenapa? Bisa masalah kecil pun jadi ribut nih. Ini hati-hati nih. Di bagian sini adalah bagian yang sangat rawan, saudara. Di area ini, semakin kita melekat dengan Tuhan, tantangan di sini juga makin kenceng nih. Waduh, sekarang banyak keluarga-keluarga Kristen juga yang minta gugat cerai ini. Di sini yang paling bahaya sekali nih. Ini paling bahaya. Kalau di sini bisa teratasi dengan baik, saya yakin ini aman banget. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Ya, karena kita tidak bersosial secara efektif, tetapi ini bisa terjadi terganggu dari lingkungan sosial. Yang ketiga, lingkungan rohani. Nah, lingkungan rohani ini juga bisa menjadi gangguan juga, saudara, bahwa tantangan ini bisa terjadi dari orang-orang yang mengerti tentang firman. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ya, kita harus sangat hati-hati tentang hal ini. Karena ini bungkusannya rohani, tapi serangannya duniawi. Tantangannya oleh orang rohani, bungkusannya rohani, tapi serangannya duniawi. Yang ketiga, yang berikutnya adalah emosi yang tidak dapat dikontrol, terkontrol. Nah, ini kita harus benar-benar mengendalikan. Maka tadi yang di poin sebelumnya itu jelas sekali. Nah, inilah terakhir, saudara, dampak atau keuntungan kita hidup dalam Tuhan. Yang pertama adalah berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat yang ke-8. Perkatakanlah firman Tuhan. Hari ini kita perkatakan firman Tuhan. Sampaikan hal-hal yang positif, yang membangun satu dengan yang lain. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, siang dan malam kita merenungkannya, kata Alkitab, engkau akan berhasil dan beruntung. Saya yakin tentang hal itu. Perkatakan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, maka engkau akan lihat apapun yang kau lakukan berhasil dan beruntung. Yang kedua adalah Yosua 1 ayat 8 ya. Yang kedua adalah tidak dibiarkannya kelaparan. Mazmur 37 sampai 20 ayat 25. Daud berkata, dari aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah lihat orang benar duduk minta-minta roti. Artinya kita tidak akan pernah dibiarkan kelaparan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah adanya perlindungan yang abadi. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku dibawa dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Artinya, hari ini dalam keadaan apapun juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berjalan bersama dengan kita, dan bagi kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.